Lihatlah wajah-wajah mereka. Orang-orang ini, kalian kenalkah? Ya, wajahnya terlihat biasa saja, seperti kita lihat para pejabat dalam kesehariannya. Mereka tampak innocent, wajahnya tampak tak bersalah. Mungkin jika kalian orang yang sudah mengenalnya akan terkaget-kaget. Bagaimana mungkin? Orang-orang ini sangat baik, bahkan dermawan. Lalu, kenapa sekarang mereka memakai pakaian rompi tahanan? Tak disangka ya, ternyata mereka koruptor. Jadi, kita ini tertipu kawan-kawan. Selamat datang kawan-kawan di channel KMA New 5. Kali ini kita menjadi saksi, betapa indahnya negeri Indonesia ini tenggelam dalam kolam-kolam penuh kejahatan yang busuk. Yang memporak-porandakan tatanan bernegara. Korupsi merajai negeri kita kawan. Indonesia darurat korupsi. Indonesia darurat korupsi. Jadi saya pertegas, sekitar 197 triliun, dan karena ini selama 5 tahun 2018 sampai 2023 tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending. Yang pasti kami sudah gelar perkara dengan BPK, sudah kami tuangkan dalam risalah hasil ekspos, sehingga di sana ditemukan kerugian keuangan negara. Belum hilang dari ingatan, bagaimana hukuman untuk koruptor tambang timah diputuskan. Ini ada kabar korupsi di BUMN sekelas Pertamina, tak main-main jumlahnya, triliunan. Tepatnya 193,7 triliun. Gila banget, sudah keterlaluan. Itu duit rakyat dibuat bancaan segelintir orang yang justru gajinya sudah miliaran per bulan. Apa masih kurang kenyang itu para pejabat? Rakyat bisanya cuma diam dan ditipu. Ditindas. Kini saatnya bergerak kawan-kawan, babat abis para koruptor, bongkar semua tindakan korupsi di BUMN. Miris banget kan, kalau mendengar berita korupsi sampai triliunan itu, sementara rakyat hidup kesusahan, rakyat saling cakar-cakaran rebutan makan, ini para pejabat malah menilap uang rakyat. Bangsat itu pejabat, ini berita besarnya kawan, jangan cuma menyindir-nyindir saja, kita harus bertindak nyata. Hancurkan koruptor. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga RS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama KKKS tahun 2018 sampai tahun 2023. Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian pembayaran untuk RON 92 Pertamax padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 Pertalite atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di storage depot untuk menjadi RON 92. Demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025. Dalam perkara ini, ada 6 tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (YFSDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim dan Gereja selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, hasil perhitungan mengindikasikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara yang mencapai 193,7 triliun rupiah. Bayangkan kawan, uang 193,7 triliun itu sudah lumayan cukup untuk mensejahterakan rakyat Indonesia kan? Sudah cukup untuk bikin roket ke planet Mars. Lah ini duitnya malah dinikmati para direktur perusahaan. Waduh, orang-orang ini memang tak punya niat membangun Indonesia menjadi maju. Justru merekalah yang menjajah rakyat, memeras rakyat. Diapain enaknya itu para koruptor ya kawan? Coba kalian tulis komentarnya. Di sini di saluran KMA New 5. Kita perjuangkan Indonesia bersih dari korupsi. Kita lawan koruptor.